hingga pukul 10 pagi tadi dan selesai pada pukul 1 siang atau 1 lebih 5 menit tadi sidang lanjutan untuk perkara dugaan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya telah rampung dilakukan, di mana ini merupakan sidang lanjutan ketiga. Setelah sebelumnya di sidang kedua pada pekan lalu, ini ada pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa dan kuasa hukumnya, sehingga hari ini beragendakan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang telah disampaikan oleh masing-masing terdakwa ataupun kuasa hukumnya, dan 6 terdakwa juga hadir dalam sidang kali ini, dimulai dari Beni Cokro Saputra selaku Komisaris PT Hansen International Tbk, lalu ada Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris dari PT Trada Alam Minera, lalu mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, lalu ada mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Heri Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Untuk tanggapan nota keberatan pertama dari jaksa penuntut umum dimulai dari terdakwa Heri Prasetyo, di mana JPU menolak seluruh lanjutkan oleh Joko Hartono Tirto, di mana sebelumnya terdakwa beserta kuasa hukumnya menyampaikan bahwa keberatan dengan dakwaan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, lalu juga dakwaan dirasa tidak cermat soal memperkaya diri sendiri, lalu ada juga dakwaan terkait dengan ini merupakan kasus yang terjadi di lingkup pasar modal dan bukan tindak pidana korupsi dan tidak merugikan negara, sehingga dari hal ini jaksa penuntut umum juga menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Joko Hartono. Hal serupa juga terjadi pada Beni Cokro Saputro, di mana jaksa penuntut umum juga menolak eksepsi dari pihaknya, dan ada yang cukup menarik dalamnya ketika setelah usai penyampaian tanggapan dari JPU, Beni Cokro menyampaikan bahwa dirinya ingin dipindahkan dari sel yang saat ini berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, karena memang dirasa fasilitas kesehatan di dalamnya belum cukup untuk memenuhi riwayat penyakit yang ada di dalam diri Beni Cokro sendiri, dan memang majelis hakim belum bisa mengabulkan permintaan tersebut sesuai dengan izin jaksa penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung. Selain itu, penolakan eksepsi juga terjadi pada terdakwa lainnya, yakni dimulai dari Heru Hidayat, lalu ada terdakwa Hendrisman Rahim, serta yang terakhir Syah Mirwan selaku mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga seluruhnya dengan nota keberatan yang ditolak ini, JPU meminta agar majelis hakim kembali melanjutkan sidang perkara dan juga perkara maupun pemeriksaan atas kasus ini. Dengan hal tersebut, maka pengambilan kesimpulan dari majelis hakim atas eksepsi dari masing-masing terdakwa dan juga kuasa hukum akan diumumkan pada minggu depan di hari Rabu 24 Juni 2020. Ini juga ada beberapa komentar dari masing-masing kuasa hukum, dan ini merupakan tanggapan dari kuasa hukum Beni Cokro Saputro, Bob Hasan. Selain itu juga ada keterangan dari Kasubdit Tipikor dan TPPU Kejagung, Bima Suprayoga selaku penuntut umum dari sidang lanjutan kali ini. Bahwa penasihat hukum juga keliru menyatakan bahwa uraian perbuatan material dalam surat dakwaan dalam transaksi medium term note MTN dan transaksi repo, serta tidak memahami secara utuh surat dakwaan yang telah menguraikan suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi rumusan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Mereka tidak menyatakan bahwa eksepsi kami ini masuk dalam pokok perkara, gitu loh. Tetapi mereka beralasan bahwa tetap cermat dan terungkap dan jelas. Lah iya, sekarang apa yang kami dalilkan itu dijawab. Nah ini mereka nggak mau jawab. Mereka cuma bilang cermat, tepat, dan jelas. Demikian yang dapat kami laporkan.